klien yang konsultasi ke saya, mereka itu kalau ditanya, Pak, Bapak sudah tahu belum? Belum nih Ko Iwan, saya pokoknya kemarin saya dengerin orang di YouTube katanya kalau ketemu properti kos murah udah beli aja. Pak, kalau saya nyari lokasi yang strategis biasanya kan sudah mahal Pak, karena kan biasanya kalau di pinggir jalan raya harganya juga udah mahal banget. Nah, di episode kali ini saya akan membahas ada 5 hal penting yang perlu Anda perhatikan sebelum Anda mengakuisisi properti kos. Yuk Business Call. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Chandrianto di channel di Business Cost. Di episode kali ini saya akan membahas ada 5 hal penting yang perlu Anda perhatikan sebelum Anda mengakuisisi properti cost. Yang pertama adalah tentunya tidak lain masalah lokasi yang strategis. Nah, lokasi yang strategis ini tidak selalu mengesankan atau berupa lokasinya harus prime, harus bisa dekat dengan mall, kampus. Enggak selalu seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan lokasi strategis saat ini adalah lokasi tersebut gampang ditemukan dan aksesnya mudah. Karena bisa jadi Anda mendapatkan properti yang lumayan jauh ya, karena saya ada studi kasus punya saya pribadi. Kalau dari tempat wisata ataupun kampus itu jaraknya sekitar 3-5 km, cukup jauh banget. Tapi lokasinya gampang ditemukan sama si calon penghuni, sehingga calon penghuni tertarik untuk menyewa di tempat tersebut. Selain itu, lingkungan tersebut sangat banyak banget tempat makanannya, sehingga penghuni kos itu tertarik kalau dia mau makan itu, dia cari makannya gampang. Nah, jadi lokasi strategis itu nggak selalu pas di pinggir jalan raya, pas di sebelah kampus, pas di sebelah kantor, enggak. Tetapi lokasi ini berdekatan dan mungkin mudah untuk ditemukan ataupun memiliki kelebihan lainnya. Ya, jadi jangan berpatok pada, Pak, kalau saya nyari lokasi yang strategis biasanya kan sudah mahal Pak, karena kan biasanya kalau di pinggir jalan raya harganya juga udah mahal banget. Nah, bukan yang seperti itu yang saya maksudkan di sini. Berikutnya adalah yang kedua, Anda harus mengetahui target market ataupun pasar dari calon penghuni kos Anda. Kenapa? Karena saya banyak banget nih ketemu klien yang konsultasi ke saya. Mereka itu kalau ditanya, Pak, Bapak sudah tahu belum? Belum nih Ko Iwan, saya pokoknya kemarin saya dengerin orang di YouTube katanya kalau ketemu properti kos murah udah beli aja. Nanti pasti balik modal. Karena apa? Karena dapat passive income-nya rutin, katanya gitu. Nah, sebenarnya nggak salah sepenuhnya, tapi akan jauh lebih bijaksana kalau Anda juga sendiri memahami siapa target pasarnya. Kenapa? Karena kalau Anda nggak paham target pasarnya, Anda nggak bisa menentukan fasilitas, harga jual, servis pelayanan, dan yang pasti grade cost-nya seperti apa. Nah, ini semua akan merubah yang namanya harga sewa tersebut. Dan tentunya dengan mengetahui target pasar itu, maka Anda juga bisa menentukan fasilitas maupun tadi aturan-aturan bermain di kosan yang tepat untuk target market tersebut. Karena nggak semua orang nih, misalkan contoh Anda bermain di grade yang low budget ya, ataupun grade yang middle low. Nah, di situ biasanya orangnya tuh nggak peduli sama aturan. Jadi Anda kasih aturan seperti apapun mereka nggak peduli, karena mereka cenderung akan melanggar hal tersebut gitu ya. Jadi kita harus paham dulu nih. Tapi kalau marketnya middle up, Anda kasih aturan mereka akan patuhi. Kenapa? Karena memang segmen marketnya berbeda, dan tentunya uang sewanya juga berbeda tuh Sobat Cospreneur ya. Itu penting banget. Yang kedua adalah mengetahui target pasarnya dari calon penyewa kos Anda. Nah, yang ketiga adalah tentunya tidak lain Anda harus memahami legalitas dan izinnya. Banyak banget ya Sobat Cospreneur, selama saya dari 2017 bahkan dari 2011 saya sudah mulai hunting properti kos ya, baru akuisisi di 2017. Itu saya melihat banyak banget properti kos yang dijual dan gak ada izin atau izinnya bermasalah. Nah, saat ini pemerintah terutama di daerah Jakarta ini udah mulai ketat banget nih masalah izin kos-kosan. Bahkan ada beberapa saya lihat teman-teman di KSI juga ada yang kena gitu ya, karena nggak memiliki IMB ataupun PBG dan izin operasional kosnya. Alhasil bisa disegel kosannya, dan bahkan yang paling parah adalah
kosannya bisa dirobohkan atau dihancurkan ya. Jadi sayang banget nih kalau Anda beli properti kos ternyata legalitas dan izinnya bermasalah ya. Izinnya ada dan legalitasnya lengkap aja, kadang aja bisa bermasalah. Apalagi kagak ada sobat cospreneur ya. Jadi pastikan juga Anda sebelum beli melakukan pengecekan dan melihat terlebih dahulu izin dan legalitasnya, apakah wilayah tersebut memang zonanya bisa buat bisnis properti kos. Apakah lingkungannya itu mendukung dan memperbolehkan, karena banyak juga nih contohnya kayak rumah-rumah di komplek itu kadang-kadang ada yang kompleknya itu nggak mau dia ngasih izin buat kita sebagai pemilik kos itu untuk menjalankan operasional bisnis kos di tempat komplek tersebut, karena biasanya udah pasti ganggu parkiran tuh. Biasanya penghuni kos itu kadang-kadang parkirnya itu suka asal-asalan. Nah itu sulit banget diatur, pengalaman saya ya. Mau bagaimanapun tetap aja mereka kalau udah capek mereka ketemu slot kosong langsung diparkir, padahal itu lahan ataupun rumah orang. Bahkan yang paling parah saya pernah temui, dia parkir di depan gerbang pintu masuknya rumah orang. Nah ini kalau sampai kejadian otomatis kosan Anda pasti akan bermasalah juga. Nah berikutnya adalah fasilitas yang menarik untuk si calon penghuni kos ya. Kenapa tidak bisa dipungkiri kalau dulu nih ada wifi itu adalah luar biasa, satu fasilitas yang sangat-sangat bisa kita jual. Tapi Bapak Ibu dan Sobat Cospreneur, untuk saat ini kalau kosan kagak ada wifi itu berat banget. Kenapa? Karena wifi itu udah jadi standar ya, fasilitas standar, bukan fasilitas edisional ataupun suatu hal yang menjadi nilai plus. Nah, tetapi masih ada nih nilai plus yang masih bisa Anda tonjolkan, yaitu adalah misalkan Anda menyediakan cuci gosok ataupun laundry. Kenapa? Karena nggak semua kosan itu menyediakan cuci baju ataupun laundry untuk calon penghuni kosnya. Nah, jadi Anda bisa menonjolkan fasilitas ini kepada calon penghuni kos Anda supaya mereka jadi lebih tertarik untuk menyewa kos di tempat Anda. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah pengelolaan atau manajemen kos yang baik ya. Kenapa sih ini penting banget? Ini sangat-sangat penting kalau menurut saya. Yang pertama adalah dengan adanya pengelolaan manajemen ataupun properti yang baik, maka perawatan gedung Anda dan pemeliharaan gedung Anda akan jauh lebih baik, sehingga properti kos Anda akan bertahan jauh lebih lama. Kenapa? Karena kerusakannya tidak fatal. Karena saya banyak banget nih ketemu ya, kalau Anda lihat nih di salah satu gambar yang saya lampirkan di video ini, itu kos-kosannya sayang banget nggak kurus dan hancur berantakan, padahal lokasinya strategis, target marketnya bagus, harga sewanya bagus, cuman karena pengelolaannya jelek, hasil harga sewa kosnya hancur dan bahkan kosannya jadi sepi ya. Pastikan Anda juga jangan sampai menjadi cospreneur yang tidak peduli dan tidak merawat properti kos Anda ya. Ini penting banget, karena selain itu kalau operasional manajemen Anda bagus, tentunya penghuni kos akan happy dilayani oleh Anda dan dia bisa jadi mereferensikan kosan kita kepada teman-temannya ya. Jika Anda bingung dan ingin investasi di bisnis properti kos, Anda nanti bisa kontak di BLL Manajemen. Kontaknya saya cantumkan di caption dari video ataupun di episode ini ya. Nah, kelima hal tersebut adalah hal yang paling penting Anda perhatikan sebelum Anda melakukan pembelian properti kos ya. Jadi kalau Anda belum siap ngelola, Anda cari dulu operatornya. Kalau Anda lihat lokasinya belum strategis, Anda cari dulu lokasi yang strategis ya. Jangan sampai nanti Anda udah beli, Anda menyesal. Bapak Ibu, beli properti kos itu kalau salah beli, nyeselnya itu dalam luar biasa. Dan mau exitnya itu susah, bukannya nggak bisa ya, tapi mau exit dengan harga wajar apalagi profit itu sangat sulit sekali. Tetapi kalau propertinya Anda pilihnya tepat, ya itulah yang jadi di luar sana, di mana mentor properti bisa menjual propertinya dengan harga tinggi kepada Anda ataupun member-member ya, karena mereka memilih tempat yang tepat. Oke, sekian dari saya Iwan Kendrianto, penghasilan aman, pensiun nyaman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika Anda ada permintaan atau pertanyaan, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.